nggak tahu, pokoknya nggak nyaman, itu berarti kita minim daya pencerah atau cahaya pencerahan. Kalau tadi cahaya penerang adalah nurullah, cahaya pencerah adalah Nur Muhammad. Saudara-saudara yang saya muliakan, para pandemen channel YouTube Sambung Rasa Gus Rafiq yang saya muliakan. Pada kesempatan hari ini saya akan menekankan satu pemahaman bahwa ilmu tarekat itu bukan ilmu klenik. Ilmu tarekat itu bukan ilmu yang sifatnya halusinasi. Ilmu tarekat tidak harus selalu berhubungan dengan makhluk-makhluk gaib. Ilmu tarekat tidak selalu berhubungan dengan penerawangan, peramalan. Tidak. Intinya yang namanya ilmu tarekat itu yang pertama adalah mengolah jiwa, mengasah jiwa agar mencapai pada satu titik kematangan, titik pendewasaan jiwa. Setelah itu memperjalankan jiwa ini agar selalu bergerak mendekat dan mendekat kepada Allah. Itulah yang disebut tarekat. Itulah yang disebut ilmu perjalanan jiwa dalam hal ketuhanan. Maka dari itu, berhubungan dengan hal tersebut, maka ilmu tarekat itu adalah ilmu yang tidak hanya untuk menghakimi orang lain, menganggap mereka salah, menganggap mereka itu jelek, menganggap mereka itu tidak baik, menganggap mereka itu kotor atau gimana. Justru ilmu tarekat itu justru menjauhi yang namanya perdebatan yang sifatnya akan menggugah emosional kita dan akhirnya membuat emosi kita tidak terkendali, membuat nafsu kita tidak terkendali. Maka dari itu ada satu tirakat atau lagu para pejalan Tuhan, yaitu muhasabah, yaitu mawas diri, refleksi diri, introspeksi diri. Kemudian kita meneliti, menelaah, mengawasi, mengamati apa yang terjadi pada diri pribadi kita. Pada kesempatan hari ini, ketika kita berintrospeksi, kita akan bisa mengetahui sesungguhnya jiwa itu atau jiwa kita ini sedang dalam keadaan terang atau sedang dirundung kegelapan. Ataukah mungkin jiwa ini sedang diliputi oleh pencerahan atau mungkin malah diliputi oleh sifat-sifat penasaran. Saudara-saudara yang saya muliakan, ketika kita bicara tentang pencahayaan diri, pencahayaan jiwa, ada kalanya jiwa ini sedang gelap dan ada kalanya jiwa ini sedang terang. Jiwa dirundung kegelapan, jiwa diterangi oleh cahaya-cahaya Tuhan, itu bisa secara sederhana
itu kita amati dengan satu barometer. Yang pertama adalah ketika jiwamu sedang tenang, hatimu sedang tenang, pikiranmu tertata, nafsumu terkendali, dan perbuatan kita terarah, disitulah ciri jiwa kita sedang dalam titik pencahayaan yang cukup atau maksimal. Ciri jiwa atau diri kita ini sedang dirundung oleh kegelapan, yaitu jiwa ini tidak tenang. Apapun alasannya, hati ini tidak tenang, apapun alasannya. Kemudian pikiran tidak tertata, nafsu tidak terkendali, dan perbuatan kita tidak tunduk dalam arahan kita. Itulah kita sedang dalam kegelapan atau dirundung oleh cahaya kegelapan. Lantas bagaimana untuk istilahnya menyulut satu pelita atau menghidupkan satu pelita agar jiwa ini terterangi oleh sebuah cahaya, yaitu dengan zikrullah, menyebut asma Allah. Kita harus sadari siapa yang menciptakan kita, siapa yang mengadakan kita, siapa yang menguasai kita, yang maha kuasa, yang maha hidup, yang maha menciptakan, yang maha ada. Kemudian sebut namanya. Maka dengan menyebut lafaz tauhid seperti la ilaha illallah, Allah, Allah, di situ akan memunculkan satu pelita yang disebut nurullah. Alla bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah bahwa dengan selalu mengingat, menyadari, merasakan Allah, kemudian menyebut asmanya, dengan menyebut namanya saja, kita sebetulnya sedang menuju titik ketenangan. Jiwa yang tenang itulah jiwa yang terterangi oleh nurullah yang selalu kita sadari, kita rasakan, dan kita sebut tadi. Kemudian kita hayati, kita jiwai, dan kita resapi. Ketika jiwa dalam kegelapan, solusinya adalah menyebut asma Allah, diulang-ulang. Menyebut asma Allah, la ilaha illallah, Allah, itulah yang disebut syahadat. Sadar Allah, merasakan Allah, itulah yang disebut tauhid. Kemudian kita ulang-ulang, itulah yang disebut zikir. Kita istiqomahkan, itulah yang disebut wirid. Dan kita mendapatkan satu pencahayaan dari nurullah, itulah yang disebut warid. Saudara-saudara yang saya muliakan, jangan biarkan jiwamu gelap, jangan biarkan pribadimu gelap atau dirundung oleh cahaya kegelapan. Ingatlah Tuhanmu, bacalah siapa yang menciptakanmu, siapa yang mengatur keadaanmu, siapa yang mengarahkan hidup dan kehidupanmu. Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhan yang menciptakan semua itu. Kemudian ada lagi orang atau saudara-saudara kita yang sedang dirundung oleh rasa hampa, rasa hambar, rasa kering, rasa tidak tahu, pokoknya nggak nyaman. Itu berarti kita minim daya pencerah atau cahaya pencerahan. Kalau tadi cahaya penerang adalah nurullah, cahaya pencerah adalah nur Muhammad, cahaya keterpujian yang sifatnya suka memuja dan memuji Tuhan. Maka saudaraku,
Dan khususnya saya pribadi, seandainya kita sedang dirundung satu kegalauan, satu keresahan, satu rasa yang hambar, kering, terasa istilahnya keadaan itu ya sulit kita ucapkan, maka jangan lupa hidupkanlah Nur Muhammad kita. Dengan apa? Puja-puji Tuhan, puja-puji Allah. Kalau orang Nasrani mengatakan puji Tuhan, tapi kalau orang Islam mengatakan Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Ya Rahman, Ya Rahim, Allahu Ya Rahman, Ya Rahim, Allah yang Maha Welas Asih. Ya Fatahu, Ya Latifu, Ya Nasir. Bermacam sifat-sifat Allah yang begitu terpuji dan layak kita puja. Sebut sifat-sifat Allah yang mulia itu, maka itu kita sesungguhnya sedang menghidupkan Nur Muhammad, cahaya yang suka puja-puji Tuhan. Dan ingat, seperti di video kemarin, lafadzkanlah dengan lisan dan dengan hati. Rasakan dengan hati yang paling dalam, menembus rasa. Rahasianya rasa yang menembus kepada Dzatullah. Insya Allah kegalauan, kegamangan, rasa-rasa penasaran, rasa-rasa kering, hampa, ya, rasanya apa, kita tidak tahu kenapa seperti ini kok terjadi. Nah, itu sesungguhnya kita kurang cahaya pencerah. Begitu saudaraku yang saya muliakan, bahwa kita ini butuh cahaya penerang, ya disebut Nurullah. Selalu sebut nama Allah, 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 la ilaha illallah. Cahaya pencerah, selalu puja-puji Tuhan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Ya Rahman, Ya Rahim, la haula wa la quwata illa billah. Istighfar, astaghfirullah, dengan mengharap pengampunan Tuhan. Nurullah itu untuk menerangi, Nur Muhammad itu untuk mencerahkan. Maka dari itu, saudaraku, yang namanya ilmu tarekat itu bukanlah ilmu yang istilahnya nambah-nambahi gawean, atau bahasa Indonesianya nambah-nambahi pekerjaan. Kita itu sudah berat mikir kehidupan, pekerjaan, ngomong keluarga, ya, membangun dan menata dunia kita itu sudah berat, ya, capek, malah ditambahi zikir-zikir yang istilahnya menyita waktu. Bukan seperti itu. Justru dalam capekmu, dalam beratnya hidupmu, dalam tekanan kehidupanmu, dalam segala masalah-masalahmu, zikir adalah tempat istirahat yang paling bagus. Dalam arti, dalam koridor zikir, ya. Ya, ini bisa dengan cara duduk, kemudian kita melafadzkan zikir, kemudian untuk menyempurnakan zikir kita sholat malam, kemudian untuk menajamkan zikir kita berpuasa. Itu semuanya adalah bukan nambah-nambahi pekerjaan, tapi kita justru mendekat kepada Yang Maha Daya, Yang Maha Kuasa. Kita berhadapan dengan warna-warna dunia, keadaan-keadaan hidup. Itu butuh energi, butuh satu daya kuasa agar kita bisa mampu menyelesaikannya dengan indah.
maka datanglah kepada yang maha daya kuasa, maha bisa, maha kuasa, maha sempurna, maha segalanya. Dan zikir bukan menambah pekerjaan, tapi zikir adalah tempat istirahat. Kita perlu melepas sesaat energi-energi dunia, beberapa saat saja, untuk selalu datang dan menghadirkan jiwa, mengolah rasa untuk hadir kepada Allah, menghadap Allah, hadir dengan zikir kita, menghadap dengan sholat kita. Insya Allah dengan kita selalu berzikir, kita selalu sujud kepada Allah, kita sebetulnya sedang ngecas energi. Seperti baterai handphone itu kalau tidak dicas ya ngedrop. Memang orang hidup itu dari awal, dari kita lahir, ini sudah di sistem bahwa kita ini punya daya kuasa untuk menyelesaikan keadaan-keadaan hidup kita. Dan itu dari lahir sudah di sistem bahwa kita itu punya antibodi, kita itu punya daya kuasa untuk menjalani hidup dan kehidupan kita. Tapi kalau daya kuasa itu, cahaya itu sedang habis, karena begitu beratnya, begitu besarnya kita keluarkan untuk menghadapi hidup dan kehidupan, kita perlu ngecas. Ngecasnya adalah sambungkan rasamu dengan Tuhan. Seperti lampu, kalau kabelnya sudah disambungkan dengan energi listrik, sang lampu ini akan hidup. Biar baterai handphone, kalau kabelnya disambungkan dengan charger, maka baterai ini akan terisi dan dayanya itu akan semakin besar, dan semakin besar. Kalau daya kita itu besar, maka segala yang ada dalam hidup dan kehidupan kita itu akan terasa ringan. Kalau sudah ringan, otomatis hati kita tetap dalam keadaan tenang, jiwa kita tetap dalam keadaan tenang. Makanya Nabiullah Muhammad SAW bersabda, "Alla bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ingatlah bahwa zikir itu akan menenangkan hati, menenangkan jiwa. Kemudian menata pikiran, mengendalikan nafsu, dan selanjutnya mengarahkan segala tingkah laku dan perbuatan kita. Kalau itu sudah kita ambil, maka hidup dan kehidupan ini akan terasa mudah. Beda ketika kita hidup dalam keadaan jiwa yang tidak tenang, hatinya tidak tenang, selalu resah, selalu was-was, selalu galau, pikiran tidak tertata, nafsu tidak terkendali, perbuatan tidak terarah, maka kerusakan akan mudah hadir dalam diri kita. Perbuatan tidak terarah akan menuai sesuatu yang sulit kita arahkan. Nafsu yang tidak terkendali akan menuai satu keadaan yang sulit kita kendalikan. Pikiran yang tidak tertata akan menuai satu keadaan yang sulit kita tata. Jiwa, hati yang tidak tenang akan melahirkan satu keadaan yang membuat diri kita sulit untuk tenang. Disitulah saudaraku, zikir bukanlah suatu hal yang justru membuat kita tambah pekerjaan, tapi zikir adalah kebutuhan jiwa kita.